Baik, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. ni'matihi tatimus solihat, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sudah masuki bulan Rajab ya. Tanggal berapa? 3 atau 4 sekarang nih, Ustaz. Bulan Rajab ya. Rajab Sa'ban ya. Tinggal 2 bulan kurang lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Masya Allah. Cepat sekali waktu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz kita Wahid Rahman akan menyambung mengenai temanya Tazkiyatun Nafs ya, hati yang sakit ya. Baik, sama-sama kita siapkan diri kita siapkan perangkat, tulisan, pulpen, dan seterusnya untuk kita mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bersama-sama dalam kajian ini. Kok menteri suaranya ya Pak ya? Ya betul Ustadz, agak putus-putus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah sampai apa Pak babnya? Ah, Ciri-ciri hati yang sakit masih sampai 4, nomor 5 sekarang, Ustadz. Sekarang nomor kelima. Yang keempat kalau nggak salah mengikuti hawa nafsu. Hmm, baik. Yang Cinta ketiga dunia tidak sudah. belum tidak pernah mau kembali, tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, sulit untuk mengenal mencintai Allah. Yang sudah Baik. saya. Itu baik. Selanjutnya adalah bahwa ciri-ciri hati yang sakit, ya, kemarin sudah dijelaskan menurut Bapak, ada 5 ya. Sudah sampai ke nomor 5. Maka sekarang kita akan bahas pada nomor ke-6. Nomor 6, ciri-ciri hati yang sakit itu senang dengan perbuatan maksiat. Dan merasa tenang serta mendapatkan kelezatan setiap melakukan maksiat. Jadi saya ulangi ya, ciri agar kita tahu bagaimana sih cirinya kalau hati kita sakit, dia senang dengan perbuatan maksiat. Dan dia mendapatkan kelezatan saat melakukan kemaksiatan dan merasa tenang ketika melakukan kemaksiatan. Ini betul-betul hati yang sangat rusak ya. Dia mencintai perbuatan maksiat
mendapatkan kelezatan saat melakukan kemaksiatan, dan dia merasa tenang ketika melakukan kemaksiatan. Nah, ini ciri hati yang sakit. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini. Ada seorang sahabat, nama sahabat ini Nawas bin Sam'an. Beliau sahabat ini datang kepada Rasulullah. Sahabat ini bertanya. Pertanyaannya begini. Mahiyal birru wa mahiyal ithmu. Ya Rasulullah, apa sih kebaikan itu ya Rasul? Dan apa itu kemaksiatan? Nah itu, tanya dua itu sahabat. Faqala, Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat itu begini. Al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah etika, moral. Ya. Etika itu adalah kebaikan. Kemudian, wa mahiyal ithm. Apa itu dosa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mahaka fi nafsika wa karihta ayat alaihin nas. Nah, jadi dosa itu Pak buat orang yang hatinya bersih. Nih, dosa buat orang yang hatinya bersih adalah sesuatu yang membuat dirinya tidak tenang ketika melakukannya. Saya ulangi ya. Jadi dosa itu buat orang yang hatinya bersih, dia tidak akan ada ketenangan ketika melakukan dosa itu. Merasa takut, merasa gelisah, tidak ada rasa nyaman ketika dia melakukan perbuatan dosa. Nah, begitulah perbuatan dosa buat orang yang hatinya bersih. Tetapi, buat orang yang hatinya kotor, dia asik saja dengan dosa itu. Dan dia merasa nyaman melakukan dosa. Tenang, seperti tidak melakukan sebuah kekeliruan. Nah, itu kenapa orang kok tenang dalam melakukan dosa, dia menikmati dosa, lalu kemudian dia merasa asik dengan dosa. Jawabannya karena hatinya sakit. Orang yang hatinya bersih, dia merasa gelisah dengan dosa. Dia merasa tidak nyaman dengan dosa. Dia merasa tidak tenang dengan dosa. Makanya Nabi katakan, eh, al-ithm ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Dosa itu buat orang yang hatinya bersih sesuatu yang membuat dia gelisah, tidak tenang, dan kalau dia melakukan, dia merasa malu dan orang tidak ada boleh yang tahu. Nah, itu karena hatinya bersih. Kalau orang hatinya kotor kan sudah cuek ya Pak ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, Ibnu Qayyim itu mengatakan gini Pak. Orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa, saya ulangi, orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa, ya, maka lama-lama dia tidak akan menganggap dosa itu adalah perbuatan dosa. Karena sudah jadi habit. Akhirnya ya asik saja dengan dosa itu. Seperti tidak ada persoalan. Seperti tidak ada masalah. Dia menikmati betul dosa itu. Nah, itu ciri kalau orang hatinya sudah sakit. Dia tidak merasakan dosa adalah dosa. Kemudian dia mencintai perbuatan dosa. Dia merasa tenang ketika melakukan perbuatan dosa. Itu kenapa? Hatinya sudah sakit. Orang yang hatinya bersih, dia gelisah dengan dosa. Dia merasa takut dengan dosa. Dan dia tidak pengen kalau melakukan dosa orang tahu. Itu orang hatinya masih bersih tuh.
Kalau kita masih gelisah ketika melakukan dosa, ketika kita masih khawatir dan takut, ketika kita masih melakukan dosa dengan sembunyi, berarti hati kita masih ada bersih-bersih itu. Tapi orang kalau sudah melakukan dosa sudah tidak ada rasa malu, dia sudah menikmati, tidak ada rasa takut, tenang dengan dosa, itu ciri hatinya sudah mati. Makanya ada ungkapan orang Arab itu indah sekali. Nih ya, kata orang Arab itu begini. Malijurhin bimayyitin ilam. Saya ulangi. Malijurhin bimayyitin ilam. Luka itu tak akan terasa bagi orang yang sudah mati. Coba orang mati, dia terluka, terasa sakit atau tidak ya? Tidak. Terasa sakit itu bagi orang yang masih hidup. Nah, begitulah orang yang hatinya sudah mati, dia tidak merasakan dosa. Tapi orang yang hatinya bersih, hidup, dia akan merasakan dosa itu. Maka karena orang yang hatinya kotor, sakit itu tidak merasakan dosa, ya barang tentu dia tidak mau bertobat. Nah, itu ciri itu. Jadi yuk kita kita renungkan diri kita ya. Kalau kita sudah menikmati dosa, ada rasa tenang melakukan dosa, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan, nah itu ciri hati sudah sakit. Kalau kita masih merasa takut, khawatir, tidak nyaman dengan perbuatan dosa, itu masih ada potensi bersih hati kita. Nah, ini luar biasanya Rasulullah itu pernah bilang begini. Ini Rasul yang mengatakan, "Kullu bani Adam khatta'un. Kullu bani Adam khatta'un." Setiap anak Adam itu salah, berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Untuk bisa dia bertaubat dan dia sadar dulu kan kalau dia melakukan dosa, dia ada rasa takut. Tapi bagi orang yang tidak sadar melakukan dosa, ya nggak mungkin dia taubat. Orang dia ngerasa aja enggak. Nah, makanya ya orang itu kalau hatinya kotor, senang dengan maksiat, mendapatkan kelezatan ketika melakukan dosa, dan tenang ketika melakukannya. Nah, kalau sudah begitu, berarti sudah sakit betul tuh hati kita, bahkan sudah mati itu. Itu yang tadi dikatakan mali jurhin bimayyitin ilam. Luka tak terasa bagi orang yang sudah mati. Begitu begitu kemaksiatan tak terasa maksiat bagi orang yang hatinya sudah sakit dan mati. Maksiat itu dirasakan kemaksiatan kalau orang hatinya masih hidup dan bersih. Insya Allah ya. Begitu kerennya ya ulama itu membuat perumpamaan. Nah, baik. Selanjutnya apa? Ciri hati yang sakit. Orang yang hatinya sakit itu tidak menyukai ketaatan. Ya, tidak menyukai ketaatan kepada Allah. Tidak suka dengan amalan-amalan saleh. Beda dengan orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih itu punya daya tarik dan magnet untuk sebuah kebaikan, amal soleh. Tapi orang yang hatinya sakit, hatinya kotor, hatinya mati, dia tidak punya daya tarik tuh terhadap kebaikan. Ya, dia tidak suka dengan ketaatan. Coba deh ayah deh, perhatikan deh ya. Orang hatinya yang bersih ini, kalau misalnya libur aja ya, nggak ada kajian hari Senin, pasti dia nanya, ya kan? Pak Mazwar, ada kajian atau tidak? Nah, orang yang masih asik dengan ketaatan itu, dia hatinya masih bersih tuh. Tapi kan ada juga ya, ya Mas Zer ya, yang udah di WA berkali-kali nggak ikut-ikut itu ya. Nah, itu tinggal mudah sekali membedakannya. Mudah sekali membedakannya. Karena orang yang hatinya bersih itu senang dengan ketaatan. Tapi orang kalau hatinya sakit, hatinya mati, dia tidak suka dengan ketaatan. Makanya kemarin dikatakan gimana ya? Orang kalau sudah hatinya mati, masih ingat nggak?
Tu'radul fitan alal qulubi ka'irdil hasir udan-udan, kata Rasulullah. Dosa itu masuk ke dalam hati manusia, itu seperti dianyamnya tikar, sehelai demi sehelai. Lama-lama jadi tikar, kan gitu kan? Kemudian fa'ayyu qalbin asyraba, hati mana yang saja menerima dosa itu masuk, maka hatinya akan menjadi hitam. Nah, orang kalau jadi hitam hatinya, sakit atau mati, satu. Apa katanya? La ya'kal kuzih mujakhian. Yang kedua, la ya'rifu ma'rufan. Yang ketiga, wala yungkiru mungkaran. Yang keempat, ilama asyraba min hawa. Masih ingat? Jadi orang hatinya kalau sudah sakit, sudah kotor, satu, seperti gayung terbalik. Gayung ya. Gayung, apa artinya gayung? Bahasa Indonesianya apa ya gayung ya? Apa namanya? Ya, sudukan air. Hai, cidukan air. Ya. Tapi seperti cidukan air yang terbalik. Kalau orang hatinya kotor. Gitu. Coba renungin deh. Gayung itu untuk ambil air dan untuk menyimpan air. Kalau dia terbalik, nggak bisa ngambil air, nggak bisa nyimpan air. Maksudnya apa? Orang tuh kalau hatinya sudah kotor, tidak bisa menerima kebaikan dan tidak bisa menyimpan kebaikan. Saya ulangi ya. Orang kalau hatinya kotor, sakit, seperti gayung terbalik. Fungsinya gayung menciduk air dan menyimpan air. Nah, tapi kalau dia terbalik, dia tidak bisa ciduk air, tak bisa menyimpan air. Nah, itu yang dimaksud orang hatinya sudah kotor, nggak bisa menyerap kebaikan. Dan tidak bisa menyimpan kebaikan. Padahal seluruh kebaikan kan disimpannya di hati. Yang kedua, apa? La yungkiru mungkaron. La ya'rifu ma'rufan. Nah, ini berkenaan dengan ini. Orang kalau hatinya sudah sakit, kotor, itu tidak bisa mengenal kebaikan. La ya'rifu ma'rufan. Tidak mengenal kebaikan. Ya orang yang tidak mengenal kebaikan tidak akan menyukai ketaatan. Yang disukai apa? Ya kemaksiatan aja. Tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Oh, kalau yang hatinya bersih itu, Pak Mazwar liburin kajian, libur misalnya gitu. Oh, tanya terus itu. Libur ke kajian hari ini kah? Tak ada kah? Wah, dia rindu dengan kebaikan itu. Tapi ada. Di WA sudah berkali-kali pengumuman datang, tak pernah ikut. Itu bedanya tuh. Ya. Yang ketiga, la yungkiru mungkaron. Dia nggak bisa menolak kemungkaran. Tapi kalau kemungkaran dia asik. Orang yang hatinya bersih itu ada anunya ya, ada signalnya. Dia dengan kemungkaran dengan sendirinya dia tolak. Dia tidak suka. Nah itu orang hatinya bersih tuh. Tapi orang hatinya kotor, dia welcome dengan kemungkaran. Asik dengan kemungkaran. Dia tak bisa tolak tuh kemungkaran itu. Bergelut terus dengan kemungkaran. Itu orang hatinya kotor namanya. Orang hatinya bersih, tidak bisa. Dia ada signalnya tuh. Ada keburukan, kemaksiatan, dia tidak suka. Ya. Yang keempat, nah kemarin yang sudah jelasin, hidupnya cuma ikut hawa nafsu aja tuh. Ya, baik. Kembali jadi orang yang hatinya kotor, hatinya sakit. Tadi saya sampaikan dia senang dengan kemaksiatan, merasakan kelezatan dengan kemaksiatan dan merasa tenang dengan kemaksiatan. Nah, kemudian selanjutnya orang yang hatinya kotor, dia tidak menyukai ketaatan. Dia tak suka dengan kebaikan, ya. Bahkan ketaatan dicemooh, kebaikan dicemooh, gitu. Nah, kemudian apalagi ya, orang yang hatinya kotor, dia tidak suka berzikir kepada Allah. Dia nggak suka ingat Allah. Tuh nggak bisa dipaksa tuh. Orang kalau hatinya sudah kotor, dia susah dibawa ingat Allah itu susah. Sementara orang yang hatinya bersih, hatinya itu selalu terikat dengan Allah. Makanya kenapa dibilang orang kalau imannya benar gimana ya?
kalau menyebut nama Allah itu bergetar hatinya. Ya, gitu kan? Surat 8 ayat 2 ya. Gimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhanmu. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, coba perhatikan tuh. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dengan benar, berarti kan hatinya benar tuh, hatinya bersih. Apa yang terjadi? Kalau disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Ada getaran. Karena di sana tersimpan cinta. Itu orang kalau hatinya bersih begitu. Disebut nama Allah bergetar. Nah, tapi orang hatinya kotor, jangankan bergetar, dia nggak suka ingat Allah. Dia nggak suka ingat Allah. Makanya kan suka canda anak-anak muda itu lah ya. Kalau lagi salah ingat Allah lah biar nggak ngelakuin dosa. Apa dia bilang? Dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah. Hidup nggak enak, gitu, nggak bebas. Nah itu kan orang karena hatinya kotor. Kok imannya benar itu dibacakan ayat Allah, tuh imannya bertambah. Tapi orang hatinya kotor, dia nggak suka dibacain ayat Allah. Dia nggak suka tuh mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya kan kajian itu isinya ayat-ayat Allah. Nggak suka dia dengan kajian. Karena bagi dia mengusik rasa nyaman dia. Tuh ciri kalau orang hatinya kotor. Ya, nggak suka berzikir. Padahal Allah ingetin kita. Jangan sampai kamu lalai ya dari mengingat Allah. Jangan sampai ingat terus gitu ya. Biar kita jadi baik gitu kan. Seperti misalnya Allah bilang dalam surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Ayo, Surat 7 ayat berapa, Ustaz? 205. 205. Surat Al-A'raf 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Nah, apa kata Allah? Sebutlah nama Tuhanmu, nama Allah ya. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir kan gitu ya. Di mana? Di dalam hatimu. Nah, itu terjadi kenapa? Orang bisa menyebut Allah dalam hatinya. Karena hatinya bersih. Dengan apa? Dengan merendahkan diri. Saya tidak suka tuh dengan terjemahan merendahkan hati itu. Karena nggak mungkin kepada Allah itu rendah hati. Kepada Allah itu rendah diri. Rendah hati itu kepada manusia. Ya. Dengan merendahkan dirimu. Apalagi? Dan tidak mengeraskan suara. Baik pagi maupun petang. Lalu ujungnya tuh. Wala takun minal ghafilin. Jangan sampai kalian menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah. Nah, sementara orang kalau hatinya kotor, ya secara langsung dia akan lalai dari mengingat Allah. Karena dia nggak suka mengingat Allah. Nah, orang yang hatinya bersih, dia justru hatinya itu mengingat Allah terus. Teringat dengan Allah. Menyebut Allah. Senang dengan zikir. Nih, kata seorang ulama, ulama ini bernama Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata apa? Zikir buat hati manusia, saya ulangi, zikir buat hati manusia seperti air buat ikan. Ikan tak mungkin hidup tanpa air. Begitulah hati manusia tak mungkin hidup tanpa zikir.
Ya, dikit. Ya kan gitu ya. Pada surat keempat ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka mereka bermaksud ria, ini puji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, jadi orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, itu kan karena hatinya kotor. Jadi orang yang hatinya kotor tuh tidak suka berzikir, tidak suka mengingat Allah. Sementara orang mukmin selalu membasahi lisannya dengan zikir. Karena dia tahu betul, zikir buat hati itu seperti air buat ikan. Ikan tak mungkin hidup tanpa air, begitu juga hati tak mungkin hidup tanpa zikir. Apalagi kita sudah sepuluh ya, seumuran kita nih. Daripada nonton debat capres-cawapres itu mending sibuk kita berzikir aja lah. Iya, dan itu ngotori hati kita loh. Udah. Ya, itu betul-betul mengotori hati. Jadi marah, jadi kesel, yang ini jadi sombong. Nah itulah. Saya suka bercanda begini malah ya. Seumur-umur ayah nih, seumur ayah nih. Itu mau nonton sebelum nonton tuh, darahnya normal 120 atau 130 gitu ya. Nanti habis nonton atau lagi nonton tuh 180 itu. Jadi nggak ada manfaatnya, semuanya mudarat saja. Ya saling caci, maki. Ngapain kita kotori hati kita? Tahu usah baca Quran aja ya. Berzikir aja lah. Itu nonton berjam-jam nonton gak karu-karuan, nonton orang berantem. Kalau iya, udah senang deh. Jadi udah usah lah ya. Udah sibuk aja dengan zikir lah. Sibuk baca Quran, baca buku gitu ya. Buat hati tenang, cepat ngantuk gitu. Jadi gampang tidur tuh. Kalau habis nonton debat tidur nanti sampai pagi lagi. Nah, ya bunda sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian orang-orang yang hatinya sakit itu juga atau hatinya kotor, selain dia tidak senang berzikir, dia tidak suka dengan amalan-amalan soleh. Tidak suka dia dengan amalan soleh. Dia merasa berat, ya. Karena membuat enteng atau membuat berat kita berperilaku baik, ya, itu karena hati kita. Kalau hati kita bersih, kita itu akan merasa ringan dalam melakukan kebaikan. Tapi kalau hati kita kotor, dia akan merasa berat dalam melakukan kebaikan. Ya? Karena apa perintahnya itu dari hati. Makanya ada ayat dalam Quran tuh, yang buta itu bukan matanya sehingga dia nggak ngerti kebenaran. Yang buta itu hatinya. Surat berapa itu? Surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Dua-dua bukan 46 kayaknya, Sat. Surat 22 ayat 46 ya. 46, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itulah hati yang di dalam dada.
Mereka tidak bisa menerima kebenaran, mereka tidak bisa menyaksikan kebenaran, mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Itu kan bukan persoalan tidak ada telinga, tidak ada akal, tidak ada mata. Tapi persoalan hatinya, ya, hatinya yang sudah kok kotor, hatinya sakit, sehingga dia tidak menyukai kebaikan, tidak menyukai kebenaran, ya, tidak mau mendengar, tidak mau tahu. Nah, itu persoalan hati yang kotor. Nah, akibatnya nanti apa? Dia benci tuh terhadap kebenaran. Hatinya merasa sempit dengan kebenaran. Sebaliknya, nanti mudah menyerap perkara syubhat, mudah terpengaruh. Gitu. Dia tidak punya sikap akhirnya. Kalau bahasa sekarangnya apa ya? Mencela-mencele. Orang tuh kalau beriman, dia punya sikap tuh. Dengan kebaikan tuh dia punya sikap. Kalau imannya benar. Ya, itu kan yang dibilang oleh Allah dalam Quran surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anu ya, feedback ya suaranya. Surat 41, Ustaz. Ya, surat 41 ayat 30. Surat tentang orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, jadi sederhana sekali ya. Kata Allah, orang yang imannya benar itu kemudian dia meneguhkan pendiriannya. Jadi orang kalau imannya benar itu punya sikap dalam hidupnya. Ya. Jadi sikapnya itu jelas. Ya. Sikap jelas maksudnya adalah terhadap kebenaran. Tapi kalau orang imannya tipis, ya hidupnya mencela-mencele. Mencela-mencela itu apa ya? Tidak punya sikap. Seperti misalnya orang munafik. Orang munafik itu kan hatinya kotor. Sehingga dia nggak punya sikap hidupnya. Makanya kalau kita lihat indikator orang munafik itu ya, selain yang kita sering tahu yang terkenal ya, kalau bicara bohong, ya, janji ingkar, dipercaya khianat, itu ada yang spesifik sebenarnya Allah beritahu tuh. Salah satunya orang-orang munafik itu tidak punya sikap dalam hidupnya. Ya, atau bahasa tadi saya bilang apa ya? Mencela-mencele gitu ya. Itu jelas dalam Quran itu ayat keempat itu. Ya, dikatakan oleh Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Monggo. Surat berapa, Ustaz? Surat 63 ayat 4. Surat 63 ayat 4. 63 ya. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Jadi gini, kata Allah orang munafik itu, wa idza ra'aitahum, kalau engkau lihat mereka, tu'jibuka ajsamahum. Ya. Jadi kata Allah, kalau engkau lihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Karena orang munafik tuh sibuk dengan performan, sibuk dengan passing. Beda dengan orang mukmin yang hidup apa adanya.
Tidak perlu menghias diri agar nampak keren gitu ya. Dia sibuk dengan memperbaiki diri, hatinya gitu ya. Bukan casingnya. Yang kedua, orang munafik itu kalau bicara kau pasti dengar. Kenapa? Orang munafik itu bahasa sekarangnya pandai bersilat lidah. Pandai bercakap. Gitu ya. Yang ketiga, mereka itu seperti kayu yang tersandar. Nggak punya pijakan. Nggak punya prinsip. Ya, gampang roboh. Ada angin dari timur, ya ke barat dia roboh. Dari utara dia ke selatan. Jadi nggak ada sikapnya. Ya, kan gitu ya. Seperti kayu yang tersandar. Dan yang ini yang keren nih. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan seolah-olah ditujukan kepadanya, kepada mereka. Apa maksudnya? Baperan. Orang mukmin tuh cuek. Wong saya nggak begitu ya, cuek aja. Saya kan nggak gitu. Ya terus aja berada di jalan Allah dia. Nah, kembali ya. Jadi orang-orang yang hatinya kotor itu akibatnya akhirnya membenci kebenaran, hatinya merasa sempit dengan kebenaran, ya, dan sangat mudah menyerap syubhat, ya, dan mudah terpengaruh dengan syubhat. Itu orang kalau hatinya sudah kotor atau sakit. Selanjutnya, ya, orang yang hatinya sakit, dia tidak menyukai tempat-tempat yang baik. Orang yang hatinya sakit itu tidak menyukai tempat-tempat yang baik. Dan dia merasa sempit dan tidak nyaman dengan tempat baik itu. Sebaliknya, dia merasa rindu dengan tempat-tempat yang tidak baik. Ada orang ya, senangnya ke masjid, ya, senangnya ke majelis ilmu, senangnya berkumpul dengan orang-orang baik gitu. Nah, itu orang hatinya bersih. Tapi ada pula orang kalau diajak ke kajian, ke tempat-tempat yang baik di masjid, dia seperti lama betul. Nah, itu ciri kalau hati kita sudah mulai kotor. Merasa tidak betah di masjid, ya, merasa tidak nyaman di masjid. Nah, itu hati kita sudah kotor. Apalagi sebaliknya, dia justru merindukan tempat-tempat maksiat. Merasa nyaman di tempat maksiat itu. Dan bisa berlama-lama di tempat maksiat. Orang yang hatinya bersih, dibawa ke tempat maksiat, dia akan gelisah. Dia tidak akan punya ketenangan. Dia berusaha bagaimana keluar dari tempat itu. Nah, itu ciri kalau orang hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, dia tidak suka dengan tempat-tempat baik. Dia merasa tidak nyaman dan sempit dengan tempat baik. Sebaliknya, dia rindu dengan tempat-tempat yang buruk dan merasa nyaman berada di tempat yang buruk. Coba ditanya Bunda deh. Bunda-bunda sekalian nih. Bunda nyaman nggak kalau kumpul sama orang yang suka ngomongin orang? Nggak suka kan, Bun? Nah, itu hati kita bersih tuh. Tapi kalau kita asik ada orang ngomongin orang, malah kita datang nimbrung, bahkan kita nyumbang tuh, nyumbang omongan, nah, itu ciri hati kita sudah kotor tuh. Kalau merasa nyaman berada di tempat yang tidak baik dan dia menikmati tempat yang tidak baik, ya, dia rindu dengan tempat yang tidak baik, itu ciri kalau hati sudah kotor. Orang kalau hatinya bersih, dia tidak akan menyukai tempat yang tidak baik. Ya. Dia merasa tidak tenang berada di tempat yang tidak baik. Ya. Nah, tinggal kita ukur sebenarnya. Cara mengevaluasi kita diri kita ya begitu. Kalau kita di masjid senang berlama-lama, asik berada di masjid, rindu dengan masjid, itu hati kita sudah bersih. Tapi kalau kita sudah merasa kok terasa lama di masjid itu walaupun sebentar, bahkan kita merasa asik di tempat yang tidak baik dan bisa berlama-lama di tempat yang tidak baik, itu sebenarnya ciri hati kita sudah kotor. Jadi gampang mengevaluasinya. Gitu ya. Nah,
Sekarang mana lebih segar coba? Dengerin kajian atau dengerin debat? Ya, ya Allah ngotor-ngotori hati. Nah, yang terakhir dalam kitab ini dikatakan orang-orang yang hatinya kotor tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesalehan. Jadi dikatakan dalam kitab ini orang yang hatinya kotor itu tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesolehan. Apa ya? Bahasa gimana ya? Ya nggak enak dia bergaul dengan orang soleh itu. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit hati dan obatnya, ya. Pendosa itu merasa asing di tengah orang-orang baik. Para pendosa itu merasa asing di tengah orang-orang baik. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Jadi tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesalehan. Dia nggak suka, ya. Dia juga tidak suka kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Dia tidak suka dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam amal. Dia juga tidak suka berdakwah dengan orang yang senang berdakwah. Dia nggak suka. Itu ciri hati kita sudah kotor. Ya. Tetapi ia lebih mencintai orang-orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan. Ya. Senang dengan orang temperamental. Senang dengan orang yang maksiat. Senang dengan orang yang melakukan hal yang tidak benar. Itu ciri hati kalau sudah kotor, sakit. Ya. Dia nggak suka dengan orang soleh, dia nggak suka dengan ilmu, dia nggak suka dengan orang yang memiliki keutamaan amal, dia nggak suka dengan orang yang suka berdakwah. Tetapi dia lebih menyukai orang-orang yang melakukan keburukan. Kan sekarang gitu ya. Kebaikan dicemooh, keburukan disanjung. Itu yang sering terjadi kan. Kenapa itu terjadi? Karena hati kotor. Orang kalau hatinya kotor, menyanjung keburukan, ya, membenci kebaikan. Nah, orang kalau sudah tidak suka dengan orang-orang yang memiliki kesalehan, berarti kan dia menjauh dari orang-orang soleh. Kalau dia menjauh dari orang-orang soleh, mendekat dengan orang-orang yang tidak baik, ya sudah, dia akan menjadi tidak baik. Karena kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang soleh, insya Allah dia akan tertular jadi soleh. Kalau dia berada ke dalam komunitas yang tidak soleh, insya Allah dia akan seperti itu. Ya. Jadi orang itu dilihat dari komunitasnya. Kalau dia komunitasnya orang-orang baik, insya Allah dia jadi baik. Kalau komunitasnya tidak baik, ya insya Allah tidak baik. Saya pernah umpamakan dalam sebuah kitab itu yang ditulis Imam Ibnu Rajab bahwa manusia itu dalam bergaul diumpamakan 4 hal ya. Satu diumpamakan seperti makan makanan bergizi. Kan nggak ada orang yang tidak butuh dengan makanan bergizi. Mesti dia butuh terus. Nah itu bergaul dengan siapa? Bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi bergaul dengan orang soleh itu seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Pasti dia butuhkan terus. Nah yang kedua, diumpamakan seperti mengkonsumsi obat. Orang mengkonsumsi obat itu kalau dia sakit. Kalau dia udah sembuh, maka dia tinggalkan obat itu. Nah itu bergaul dengan siapa? Dengan profesional. Jadi bergaul dengan profesional itu seperti mengkonsumsi obat. Yang ketiga, bergaul itu diumpamakan seperti mengkonsumsi penyakit. Bergaul dengan siapa? Dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Ngobrol sana, ngobrol sini, WA, TikTok, terus
kayak gitu tiap hari-harinya, oh diem TikTok macam-macam begitu. Nah, itu bergaul dengan orang seperti itu sama dengan mengkonsumsi penyakit. Makin lama kita bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia, makin kronis nanti penyakit kita. Ya, kenapa? Nabi itu bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu, orang Islam itu, dia meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Beralih kepada yang bermanfaat. Apalagi seumuran kita ini. Jangan sia-siakan waktu, bikin seluruh waktu kita bermakna. Kita ini ada di sore hari sudah. Hampir tenggelam matahari sudah. Iya kan? Masih sia-siakan waktu. Jangankan melewati waktu dengan perbuatan dosa. Melewati waktu dengan hal yang tidak bermanfaat saja jangan. Kalau kita mau jadi orang beruntung. Karena ciri orang beruntung itu selalu menjadikan waktunya penuh makna. Itu kan yang dibilang oleh Quran. Surat 23 ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Monggo. Al-Mu'minun 23 ayat 1 sampai 3 ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna Nah, dan orang yang menunaikan zakat. jadi kata Allah beruntung tuh orang beriman. Orang beriman seperti apa yang beruntung? Satu, yang khusyuk dalam sholatnya. Bukan hanya sekedar sholat. Yang khusyuk. Yang kedua siapa? Orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang gak ada gunanya. Maka buat seluruh waktu ini berguna. Buat seluruh waktu ini bermanfaat. Karena hidup ini singkat. Hidup ini sangat sangat singkat. Sudah ada di sore hari sudah. Matahari sudah mau tenggelam. Masih saja kita mau sia-siakan waktu. Ayo, jangan pernah lewatkan waktu ini kecuali kebaikan, kebaikan, kebaikan. Karena yang menjadi harapan kita kelak di akhirat itu bukan harta yang kita tumpuk itu, tapi yang menjadi harapan kita kelak di akhirat itu ya amal kita. Itu dia tidak orang yang berdakwah mencintai orang yang melakukan keburukan. Ya, sementara waktunya udah mepet hidup ini. Masih aja dengan keburukan atau dengan hal yang tidak ada gunanya saja, Masya Allah, rugi. Makanya Qurannya bilang gimana ya? Demi masa manusia itu rugi kecuali yang beriman dan senantiasa beramal soleh dan senantiasa saling mau mengingatkan dan senantiasa dalam kesabaran. Jadi jangan biarkan waktu sedikit pun lewat kecuali ada amal soleh di sana. Karena mepet. Hidupnya sudah di ujung hari. Masih mau disia-siakan? Masya Allah. Rugi nanti. Memang di dunia ini kita belum ngerasain tuh. Ya, gimana kata sahabat Ali ya? Hidup ini kan indah. Mimpi. Sehingga orang nggak sadar-sadar. Padahal kalau sahabat Ali gini. Irtahalatid dunya mudbirah. Wartahalatil akhirah muqbilah. Walikulli wahidatin minhuma banun. Wa kunu min abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma amal wala hisaba. Wa gadan hisabun wala amalah. Apa kata Rasulullah? Sungguh dunia itu akan pergi ninggalin kita. Yang kita bela-belain habis-habisan tuh, dia nanti akan pergi tuh ninggalin kita. Sementara akhirat akan datang jemput kita. Yang kita lupa, itu yang kita datangi nanti.
Dan keduanya itu, kata sahabat Ali, punya budak. Karena itu, kata sahabat Ali, jadilah kalian budaknya akhirat. Jangan pernah jadi budak dunia. Lalu beliau mengatakan, hari ini di dunia ini yang ada hanya amal. Kesempatan beramal. Pertanggungjawaban tidak ada. Nanti di akhirat yang ada hanya pertanggungjawaban hisab. Kesempatan amal sudah nggak ada. Yang ada hisab. Kesempatan amal malah sudah tidak ada. Jadi mana yang kita mau pakai? Nah, itulah waktu sudah mepet ya. Nah, bersihkan hati sehingga kita nanti menyukai orang-orang saleh, menyukai orang yang punya keutamaan, menyukai dakwah, ya. Tidak suka dengan kemungkarotan, keburukan. Ya, jangan sampai seperti tadi, orang kalau hatinya kotor tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesolehan. Baik ya, ini akhir dari ciri hati orang yang kotor, ya, atau hati yang sakit. Yakin. Ya, simpulkan ya di pertemuan awal tentang tanda-tanda hati yang sakit. Baik, satu, tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak merindukan perjumpaan dengan Allah, tidak mau kembali ke jalan Allah, serta lebih suka mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, orang yang hatinya sakit tidak merasakan sakitnya hati sebab-sebab luka-luka maksiat. Artinya apa? Orang yang hatinya sakit tidak merasakan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya sakit tidak merasa sakit ya dengan kebodohan. Ya, tidak merasa sakit ya dengan ketidaktahuan. Berbeda dengan orang yang hatinya sehat yang akan merasa sakit dengan datangnya syubhat, ya, ketidakbaikan. Kemudian yang keempat, hati yang sakit dia meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Maksudnya meninggalkan makanan yang bermanfaat, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan baca Quran, dia tinggalkan kajian, dan dia memilih racun yang berbahaya, nonton TV, habis waktunya dengarkan lagu-lagu, dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya hati yang sakit cinta kepada dunia, senang tinggal di dunia, tidak merasa asing di dunia, dan tidak merasa rindu dengan akhirat. Selanjutnya, orang yang hatinya sakit yang tadi saya sudah jelaskan, mencintai perbuatan maksiat, mendapatkan kelezatan saat melakukan kemaksiatan, ya, dan tenang dalam melakukan kemaksiatan. Lalu tidak menyukai ketaatan, zikir kepada Allah, dan tidak menyukai amal saleh. Selanjutnya orang yang hatinya sakit membenci kebenaran. Hatinya merasa sempit ya dengan kebenaran itu. Sebaliknya mudah menyerah subhat dan mudah terpengaruh dengan subhat. Lalu selanjutnya orang yang hatinya sakit tidak tidak menyukai tempat-tempat yang baik dan merasa sempit berada di tempat yang baik, tetapi malah dia rindu dengan tempat-tempat yang buruk. Selanjutnya, tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesolehan, tidak menyukai orang-orang yang memiliki ilmu agama, tidak menyukai orang-orang yang berdakwah, tapi lebih mencintai orang-orang yang melakukan keburukan. Nah, terakhir, tadi anak lupa tentang orang bergaul itu, yang terakhir itu diumpamakan seperti mengkonsumsi racun. Ya, tadi seperti mengkonsumsi makanan bergizi, itu bergaul dengan orang soleh. Pasti butuh itu. Yang kedua, seperti meminum obat, itu bergaul dengan profesional. Ya, ya saat sakit ya minum, kalau enggak ya sudah. Ya, butuh ya iya, kalau enggak ya sudah. Yang ketiga, bergaul itu diumpamakan seperti mengkonsumsi penyakit. Itu bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia.
ya, tidak bermanfaat. Makin lama kita bergaul dengan orang seperti itu, maka makin kronis penyakit kita. Yang keempat, bergaul itu diumpamakan seperti meminum racun. Nah, itu bergaul dengan siapa? Dengan ahli maksiat. Orang bergaul dengan ahli maksiat itu ya seperti mengkonsumsi racun. Ya. Baik, nah kita sudah selesai menjelaskan ciri-ciri hati yang sakit. Dulu kita sudah jelaskan ciri-ciri hati yang bersih. Nah, nanti kan kita bahas sebab-sebab hati menjadi sakit. Gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan kitab ini selesai. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ustadz. Masya Allah. Luar biasa pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan mau ada yang ditanyakan barangkali atau klarifikasi, silakan. Langsung dibuka aja mic-nya atau raise hand. Ya, Masya Allah. ya Bapak Ibu silakan. Berarti Saya boleh bertanya Pak Mazhar? Boleh, silakan Ibu Anida. Maaf saya tidak buka apa Nggak video apa-apa. karena itu maaf. Itu saya masih kurang jelas meminum obat profesional itu maksudnya kita nggak boleh bergaul dengan profesional atau bagaimana? Mohon maaf saya kurang lengkap mengikutinya kan gitu. tadi. Ada. Iya. Kan kalau gini, meminum obat tuh kalau kita lagi sakit minum obat ya Bun ya. Kalau Iya. sembuh ya ya udah gitu. Nah biasanya dengan profesional tuh kalau ada butuhnya aja gitu. Bukan tidak boleh itu maksudnya ya Bun. Ya, Oh iya, makasih Pak Ustadz. baik Bun. Bu Erni Saya Pak Safitri. Maswar, Bu Erni. saya Pak Maswar. Ya, silakan Bu Erni. Ya, makasih. Makasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, kita ini kan namanya hidup di dunia ya Ustadz ya. Masih selalu tergoda dengan lingkungan kita sendiri gitu. Antara lain sekarang ini kan seperti yang tadi Ustadz sampaikan, kita ini kan tertarik lah dengan diskusi-diskusi tentang paslon. Ya, jadi memang saya menyediakan waktu, umpamanya saya 1 jam saya buka-buka YouTube tentang paslon kita. Apakah itu tanda-tanda sudah mulai busuk hati kita, Ustadz? Karena saya pikir ya nggak ada salahnya kita sambil mengenal paslon kita tentu saja bisa mendoakan beliau gitu. Gitulah kira-kira Ustaz. Saya jadi apakah harus dihilangkan semuanya gitu loh supaya tidak membusuk hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda. Bunda bisa ukur diri Bunda. Kalau Bunda dengan melihat itu dan mendengar dialog-dialog itu, hati Bunda tidak ada masalah, tetap tenang, tidak gelisah, tidak menjadikan sombong, ya sekian tidak ada masalah. Tapi kalau sudah Bunda dengerin hati jadi sakit, jadi kesel, jadi wah macam-macam, lebih baik kan tidak usah Bun. Mending baca Quran, berzikir, tenangkan hati. Ya pilih yang Bunda sudah yakin saja. Toh Bunda juga sudah yakin kan. Ya, jadi gini, bermusyawarah itu dalam Islam tak apa. Tapi berdebat dalam Islam itu hendaknya dijauhi. Bisa dibaca tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 630. Orang berdebat itu yang dicari bukan benar, tapi menang. Kalau sudah menang yang dicari, yang muncul sombong dan bangga. Padahal sombong dan bangga itu menjadi penyebab kita tidak masuk surga. Nah sekarang yang sombong sama bangga bukan yang berdebat lagi. Yang nonton pun sombong sama bangga. Akhirnya dia bilang, tuh kan keok. Sudahlah. Kalau orang barat itu, mereka berdebat itu, mereka cukup punya intelektual yang cukup. Dan mereka tidak baperan gitu ya. Kita ini masih baperan. Intelektual tak cukup, kampung-kampung. Urusannya berantem saja. Makanya lihat di media, isinya cuma berantem, saling memaki, mencaci. Wah, saya tidak tahu sudahlah. Baik baca Quran sajalah Bun ya.
Bukan berarti tak boleh, Bun. Kalau bermanfaat buat Bunda ada apa? Ukur hati Bunda. Kalau hati ini kira-kira jadi kesel gara-gara nonton itu YouTube tuh, lebih baik tak dibuka tuh HP kecuali WA-an saja. Gitu ya, Bun ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, tapi saya malah juga banyak menonton itu, tapi malah terharu banyak banyak tambahan ilmu didapat gitu, Ustaz. Itu bagus ya, nggak apa-apa ya. Ya, ya banyak pelajaran yang bisa kita dapat itu. Ustaz. Ya. Yang penting jujur aja, Bun, sama diri sendiri. Bener nggak ada ilmu yang didapat? Atau makin kesel? Ya. Ya Allah alam. Silakan. Baik, Pak Sri Bintaro nih udah lama nih Bapak nggak kelihatan. Sehat-sehat Pak Sri, ada dari Lombok nih Pak. Masya Allah, Al-Lombokiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan tamsil Bapak. Tadi ada dua yang ingin saya mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Yaitu pertama tentang seperti gayung yang terbalik tadi. Kedua, zikir itu ibarat antara ikan dengan air. Jadi airnya itu adalah zikir, ikannya itu kitanya. Jadi tidak mungkin ikan bisa hidup tanpa air. Sama dengan yang tadi Bapak ungkapkan, tidak mungkin kita bisa membersihkan hati tanpa zikir. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh Pak tentang dua tamsil tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ya, soal tamsil yang pertama, seperti gayung terbalik, itu bukan kata saya ya, tapi itu hadis. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Bunyinya begini lengkapnya ya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasiri udan. Fa ayyu qalbin ashrabaha nakatat fihi nuqtatun sauda. Ya, wa ayyu hilang suara Ustaz. Hilang suaranya. Tutup mic-nya, Ustaz. Kepencet Ustaz. Ya. Baik. Ya, saya ulangi ya. Kata Nabi, itu tadi yang saya sampaikan tamsil gayung terbalik bukan kata saya, tapi kata hadis. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, nanti itu hadis itu redaksinya ada beberapa 3-4 redaksi, tapi substansinya sama. Kalau dalam bahasa kitab itu matannya berbeda, tapi isinya sama. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasiri udan. Jadi fitnah itu masuk ke dalam hati manusia itu seperti dianyamnya tikar sehelai demi sehelai. Jadi dosa itu masuk ke dalam hati manusia tidak sekaligus tapi sedikit-sedikit. Fa ayyu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuqtatun sauda. Hati mana saja yang membuka diri dengan masuknya fitnah itu ya, maka nanti hatinya menjadi hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nakatat fihi bayda nuqtatun bayda. Kalau hati tidak membuka diri dengan kemaksiatan itu, maka hati akan tetap putih seperti putihnya pualam. Ya, hatta ta'udal qulubu ala qalbain, sampai hati itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qalbi aswad marba, yaitu hati yang hitam. Nah, diumpamakan kata Rasulullah, hati yang hitam itu kalkuz mujahhian, seperti gayung terbalik. Nah, gayung itu fungsinya untuk menciduk air dan menyimpan air. Nah, tetapi kalau dia terbalik, tidak bisa menciduk air dan tidak bisa menyimpan air. Artinya, hati itu kalau sudah hitam, dia tidak bisa menyerap kebenaran dan dia tidak bisa menyimpan kebenaran. Padahal hati buat manusia seperti raja dan seluruh tubuh ini prajuritnya. Nah, prajurit bergerak tergantung hati. Begitu ketika hati tidak menyimpan kebaikan, tidak bisa menerima kebaikan, dia sulit memerintahkan kebaikan buat tubuh kita. Nah, itu bukan kata saya ya, tapi hadis Nabi. Nah, baik. Yang kedua tadi soal zikir buat hati manusia seperti air buat ikan. Itu pun bukan kata saya, tetapi kata Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah mengatakan zikir itu buat hati manusia
seperti air buat ikan. Ikan tak mungkin hidup tanpa air. Nah, begitu hati manusia ini tidak pernah akan hidup kalau dia tidak pernah berzikir. Karena itu, zikir itu tidak pernah boleh lepas dengan diri kita agar hati kita tetap hidup. Kalau hati kita hidup, saya sudah jelaskan tuh bagaimana ciri hati yang hidup. Ya, jadi kalau kita tidak zikir, hati kita akan mati. Maka hidupkan hati itu dengan zikir. Itu adalah asupan paling bergizi. Makanya tadi dibilang oleh Imam Ibnu Taimiyah, zikir buat hati seperti air buat ikan. Ikan tak mungkin hidup tanpa air. Nah, hati manusia tak mungkin hidup tanpa zikir. Zikir itu meliputi zikir yang secara redaksional atau sholat. Sholat itu juga zikir. Makanya dalam Quran zikir itu tidak boleh lepas. Dikatakan dalam Quran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah baik diri, duduk maupun berbaring. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Wala takun minal ghafilin. Jangan sampai engkau lalai dari mengingat Allah. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku akan ingat engkau. Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan kata saya ya. Soal zikir tadi kata Imam Ibnu Taimiyah, soal seperti gayung terbalik itu adalah hadis. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Tazkiyatun Nafs, ya ringkasan yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya Pak Sri. Iya, matur nuwun. Sami-sami. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya Bu Munasir nih mau nanya. Ya, Pak. Enggak ya. Baik, ada Bapak Ibu yang lain yang mau mengklarifikasi lagi atau menambahkan? Dipersilakan. Ini Pak Sanusi gimana? Udah lama ini nggak ada Pak sesuatu Pak Sanusi. Masya Allah. Dihidupin dulu mic-nya Pak Sanusi. Pak Dokter. Belum kepencet Pak Sanusi. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi barangkali kita tutup saja ya Bapak Ibu sekalian. Dan waktunya juga udah mau jam 7. Baik, terima kasih Ustadz. Dan Alhamdulillah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama pada Allah. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan dari memberikan manfaat yang banyak untuk semua kegiatan kita di dunia ini. Persilakan Ustadz. Baik, ayah bunda yang semoga Allah merahmati. Saya di ujung kajian ini ingin menyampaikan 1 detik. Hidup ini singkat. Singkatnya hidup ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Dan hidup kita sudah ada di penghujung waktu asal. Karena itu jangan biarkan sedetik pun berlalu tanpa makna. Jangan biarkan sedetik pun pergi kecuali ada nilai untuk kebaikan akhirat kita. Semoga meninggal kita husnul khatimah dan semoga Allah menjaga kita dari perbuatan Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.